Gawat, 10 kapal rudal kendali Amerika keliaran dekati wilayah Cina. Ada apa demikian? Benarkah hal buruk akan terjadi? Saat perhatian dunia tengah tertuju pada Nagorno-Karabakh, ketegangan antara Amerika dan Republik Cina Taiwan dan Republik Rakyat Cina atau Tiongkok kembali meningkat. Sebuah kapal angkatan laut Amerika Serikat US Navy kembali mendekati wilayah perairan Cina. Dalam laporan Taiwan News yang dikutip Viva Militer, Angkatan Laut Amerika kembali mengirimkan kapal perusak berpeluru kendali USS Barry DDG-52 untuk melakukan patroli ke Selat Taiwan. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Taiwan yang memantau pergerakan kapal perang Amerika Serikat itu. Seperti biasa, Angkatan Laut Amerika Serikat memastikan pengerahan kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh Burke adalah bentuk komitmen Amerika terhadap keamanan kawasan Indo-Pasifik. Angkatan Laut Amerika Serikat juga memastikan kapal perangnya melintas di perairan internasional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. #USS Barry DDG-52 melakukan transit rutin Selat Taiwan pada hari Rabu, menunjukkan komitmen Amerika Serikat terhadap Free Open Indo-Pacific saat US Navy terus terbang, berlayar, dan beroperasi dimanapun yang diizinkan oleh hukum internasional, bunyi pernyataan Angkatan Laut Amerika Serikat di Twitter resminya. Sementara itu, di halaman Facebook resminya, USS Barry juga mengungkapkan jika Angkatan Laut Amerika Serikat telah melakukan pengamanan di sejumlah wilayah di dunia selama 245 tahun. Sejak 13 Oktober 1775, Angkatan Laut Amerika Serikat telah berjaga untuk memastikan kebebasan dan demokrasi di seluruh akan melanjutkan sejarah kuat dan tetap berkomitmen untuk melindungi hak kebebasan dan penggunaan yang sah atas laut dan kemampuan semua negara, bunyi pernyataan USS Barry. Kapal perusak berpeluru kendali USS Barry jadi kapal perang ke-10 Angkatan Laut Amerika yang masuk ke Selat Taiwan sepanjang 2020. Terakhir kali kapal perang Amerika Serikat memasuki wilayah tersebut pada akhir Agustus 2020 kemarin. Dalam berita Viva Militer Jumat 28 Agustus 2020 lalu, dilaporkan kapal perusak berpeluru kendali Angkatan Laut Amerika Serikat lainnya, yaitu USS Mustin DDG-89 juga memasuki Selat Taiwan. Langkah-langkah yang diambil militer Amerika Serikat ini tak lepas dari ancaman Cina yang ingin mencaplok kembali wilayah Taiwan ke dalam teritorialnya. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, saat mata dunia tengah tertuju pada perang Armenia-Azerbaijan di Nagorno-Karabakh, ancaman Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA terhadap Republik Cina Taiwan juga terus meningkat. Aksi intimidasi militer Cina kian nyata seiring intensitas pesawat tempur yang menerobos wilayah udara Taiwan. Menurut laporan yang dikutip Viva Militer dari Al Arabiya, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen kembali memberikan pernyataan keras terhadap aksi intimidasi pesawat-pesawat militer Cina yang masuk ke wilayahnya secara ilegal. Kecaman dinyatakan Tsai setelah mendapatkan data baru terkait pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh militer Cina. Jet-jet tempur Angkatan Udara Taiwan ROCAF disebut sudah lebih dari 4.100 kali terbang untuk menghadang pesawat-pesawat militer Cina sepanjang 2020. Jumlah tersebut naik 129% dengan rata-rata 22 penerbangan mendadak per hari jika dibandingkan dengan tahun 2019. Tak hanya lewat udara, intimidasi pasukan Cina juga terlihat di wilayah laut. Dalam laporan terbaru, Kementerian Pertahanan Taiwan ada lebih dari 7.500 kali kapal perang Angkatan Laut Taiwan ROC Navy yang dikerahkan ke Selat Taiwan untuk melakukan penjagaan.
Jumlah itu juga meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun 2019 di mana Angkatan Laut Taiwan hanya mengerahkan kapal perangnya sebanyak 6.000 kali. Kami dihadapkan dengan serangan pedang dan intimidasi komunis Cina. Kita hanya menunjukkan keyakinan kita untuk tidak menyerahkan kata inci, satu inci pun wilayah dan kedaulatan kita, ujar Tsai Ing-wen. Dalam beberapa bulan terakhir, militer Cina tak hanya mengirim jet-jet tempurnya untuk menerobos wilayah Taiwan. Untuk menambah tekanan, Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina juga mengerahkan pesawat pembom. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, pasukan Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA semakin sering melakukan aksi provokasi dengan menerobos wilayah Republik Cina Taiwan secara ilegal. Seiring ancaman serangan Cina yang makin terasa, Amerika Serikat pun bersumpah akan mendukung Taiwan jika perang melawan Cina meletus. Dalam berita FIFA militer pada Rabu 7 Oktober 2020, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menerima laporan resmi dari Angkatan Bersenjata Taiwan ROC Armed Forces. Laporan tersebut berisi data yang membuktikan jika militer Cina telah melakukan 4.100 pelanggaran kedaulatan lewat udara sepanjang 2020. Tak hanya itu, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLAN juga melakukan tindakan provokasi lewat jalur laut lebih dari 7.500 kali. Sebanyak jumlah itu pula, Angkatan Laut Taiwan ROC Navy senantiasa melakukan upaya untuk melakukan penjagaan ketat di wilayah perairan. Mengetahui hal ini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo geram dengan aksi-aksi provokatif yang dilakukan militer Cina terhadap Taiwan. Dengan berani, Pompeo menyatakan apa yang telah dilakukan militer Cina adalah hal yang memalukan. Menurut laporan ASEAN Nikkei Review, Pompeo memastikan Amerika akan mendukung Taiwan jika pasukan Cina melancarkan serangan ke wilayah Taiwan. Menurut Pompeo, Amerika tidak akan duduk dan diam saja jika perang Taiwan-Cina pecah. Tindakan Partai Komunis Cina CPC adalah penindasan. Ini adalah kekuatan koersif yang digunakan oleh orang-orang Cina. Ini bukan seberapa hebat negara beroperasi, jadi misi kami adalah untuk menguranginya, ucap Pompeo. Tak hanya kepada Taiwan saja, Pompeo meyakinkan rakyat Taiwan jika Amerika akan melakukan segala hal untuk membantu mempertahankan kedaulatannya. Pompeo menyebut hal yang sama juga akan dilakukan Amerika Serikat itu terjadi pada sekutu selain Taiwan, semisal Jepang atau Korea Selatan. Ini adalah misi pemerintahan Donald Trump di dunia. Kami ingin membawa perdamaian, bukannya konflik. Yang memalukan adalah Partai Komunis Cina, kata Pompeo, dikutip FIFA militer dari Economic Times.